Kalau saya ditanya sama teman-teman diskusi dengan teman-teman digital, menurut saya yang paling besar terhadap digital media sekarang adalah apa? Hype. Hype. Terlalu banyak informasi, terlalu deras informasi yang kita nggak tahu betul apakah itu benar apa enggak. Axel Springer mengklaim 30% revenue-nya dari digital, Mas Kemal. Begitu kita teliti, ternyata bukan dari majalah Autobill, bukan dari majalah-majalah, tapi dari bisnis digital pure play gitu. Jadi ada banyak informasi yang menurut kami harus betul-betul kita dalami sebelum kita klaim, tuh Newsweek aja tutup cetaknya, kenapa Kaitan juga nggak tutup juga gitu. Jadi harus sangat hati-hati, tapi kebanyakan mirip. Kalau di Femina Group ada community, tadi di Mas Kris ada event, komunitas, sports, mirip-mirip sebenarnya. Cuma beberapa hal yang kami lakukan yang agak berbeda adalah fasenya sudah ada 2 kali deja vu. Sudah ada 2 kali deja vu, artinya gini, waktu 98 grup Kompas Gramedia memutuskan mendirikan perusahaan yang murni menangani digital. Waktu itu begitu, karena pikirnya oh ini pasti akan datang tsunami-nya gitu. Pasti akan datang. 98 didirikan PT khusus sehingga ada P&L sendiri, sehingga bisa struggling, konsepnya begitu. 2 tahun jalan gak berhasil, disatukan, integrasi newsroom dulu gitu. Newsroom supaya redaksinya bersatu, kemudian saling menyumbangkan, sehingga konsepnya kan besar, kan banyak wartawan Kompas. Disatukan nggak jalan juga, karena teman-teman yang bekerja di media pasti tahu bedanya persis, Mbak Betty pasti tahu. Di media cetak khususnya koran mainstream, wartawan itu kan datang ke satu acara, datang ke satu peristiwa, dia lihat, amati, kontemplasi, baru ditulis gitu. Sekarang orang mau real time, nggak mungkin, kontemplasi sudah selesai beritanya, orang sudah tweet, sudah semuanya gitu. Jadi sangat berbeda gitu. Apakah mungkin wartawan-wartawan senior kita bisa bersaing dengan wartawan-wartawan.com? Nggak mungkin gitu, karena sudah kita coba. Akhirnya 2007 kita declare lagi, Kompas.com, kita rebrand lagi, sehingga menjadi satu independent company yang digital pure play gitu. Gak jalan juga karena banyak sekali. Culture-nya yang berat ya, wartawan itu suruh berubah culture itu nggak bisa ya. Gak hanya culture Mas Iwo, ekosistemnya kan juga berubah. Pada saat media cetak masuk ke online, maka dia menjadi satu dari sekian ribu media online yang ada. Kredibilitas ada yang hilang di situ gitu. Beda pada saat kita teman-teman blogger semua, hari ini bisa buat blog baru kan gitu. Tapi apa iya bisa buat media cetak baru? Ada hal-hal yang hilang dari situ gitu. Jadi kalau kita ngomong digital media case, saya pribadi berpendapat kita hanya berharap tsunami-nya nggak besar-besar amat Mas, gitu Mas. Mudah-mudahan nih banjir-banjir dikit aja. Ya? Brand itu tetap amat tetap dipakai ya. Iya, karena poinnya adalah kita nggak bisa lepas ngomong dari sisi iklan. Kalau kita ngomong media, revenue terbesar pasti iklan. Ada yang 60-40, ada yang 70-30, 60 dari iklan, 40 dari sirkulasi, ada yang lebih tinggi dan lain-lain. Tren ini menurun, nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Tapi untungnya di Indonesia, hanya Indonesia dan India yang pertumbuhan media cetak masih 3-4%. Hanya di Indonesia dan India. Masih gitu. tinggi ya. Nah apakah ini baik atau tidak, kita nggak tahu. Karena mungkin sekarang baik. Tapi harusnya ini menjadi challenge, opportunity untuk kita mempersiapkan apa yang akan terjadi tadi. Sama aja, yang akan terjadi ini kan juga kita nggak tahu mau kemana. Kayak orang mau main kayak main bola, tapi gawangnya pindah-pindah gitu loh. Gawangnya pindah-pindah. Kita berusaha bolanya ke arah itu gitu. Ini kan sama aja, bisnis semuanya begitu. Sehingga deja vu yang saya bilang tadi membuat arah perubahan kita juga berubah-ubah. Tergantung strategi digitalnya, tergantung yang kita pikirkan yang paling tepat saat ini gimana gitu. Tapi terlepas dari itu, saya ingin ini aja biar rame diskusinya. Apakah komunitas, event, dan lain-lain itu relevan kalau kemudian digital tsunami ini besar sekali gitu? Itu yang saya ragukan. Pada saat penetrasi internet Indonesia mencapai 100 juta pengguna, saya nggak yakin semua persiapan kita di media cetak bisa kuat nahan tsunami itu gitu. Saya juga dari media cetak. Kompas Gramedia rasanya 70% dari total revenue dari media cetak, dari Nova, kawanku, Bobo, yang Kompas digital semua. berapa sekarang? Digital kita nggak sampai dari 10%. Nggak sampai 10%. Jadi ini dari pengalaman itu rasanya tetap di gampang pasti. Kan semua publisher sekarang adalah saat-saat yang katanya lagunya Bon Jovi itu crossroad di persimpangan jalan. Jalan mana yang mau dituju? Jalan ini juga belum tentu benar, jalan ini juga belum tentu benar. Cuma apakah berani lompat 2 kaki kan itu. Nah itu pelajaran di kami. Apakah yang kami lakukan benar atau salah kita nggak tahu juga gitu. Tapi mudah-mudahan dengan langkah-langkah ini lompat di 2 kaki dan kemudian tetap, artinya jangan pernah memindahkan fokus
fokus konsentrasi di media cetaknya, kemudian ke ikut-ikutan go digital all out gitu. 69 adek masih TV, 24% masih cetak, digital cuma 2% gitu. Harus hati-hati juga memindahkan itu semua karena uangnya belum pindah, pembacanya sudah gitu. Pembacanya sudah, uangnya belum ya? Uangnya belum, 24% news dikonsumsi secara online, itu Nielsen Indonesia, artinya di Indonesia 24% news dikonsumsi secara online. Boleh nggak tahu nggak teman-teman yang masih baca koran, nggak bukan hanya Kompas, koran setiap hari, boleh tahu? Setiap hari. Udah jarang ya. Aku masih sih. Aku masih Kompas ada. Itu terus saya. 3, 4, 5 orang ya. Nah saya bayangkan kalau kemudian surveinya kan mengatakan bahwa 65% penduduk Indonesia di bawah 35 tahun. Iya. Apa yang terjadi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi? Mungkin kan ke arah tsunami itu tadi kan. Tapi apa iya? Kalau kemudian adeksnya masih 24%, digital masih cuma 2%, masa kita mau pindahkan konsentrasi ke situ? Nah ini yang melandasi strategi di kami adalah Kompas cetak sebagai koran, majalah Nova sebagai tabloid, apalagi Bobo sebagai majalah harus tetap eksis dengan inovasi masing-masing. Maka kita create digital group company yang ada beberapa perusahaan yang main pure play gitu aja. Sifatnya koordinatif, supporting, monetize. Itu yang kami coba. Ini kan yang terjadi kan sebenarnya duit itu yang awalnya kita kangkangin oleh industri media itu kan akan lari ke yang lain kan, apakah ke Apple, apakah ke Amazon gitu kan. Masalahnya kan nangkep duit itu lagi kan. Ya tapi kan nangkep duit kan gini, pada saat kue iklan dicetak berkurang, orang menduga lari ke online. Memang iya lari ke online. Tapi siapa yang ambil? Apa iya Detikcom, Kompascom, apa FIFA? Enggak, Google AdWords. Atau yang makanya Google 50% dari total iklan di dunia diambil Google gitu. Betul. Loh. Jadi ini kan kegamangan ini yang membuat orang-orang juga enggak lah cetak masih kuat gitu. Itu nggak salah juga gitu. Digital nih bakal membunuh kita harus go digital, nggak salah juga. Tapi yang tadi Pak Kemal bilang, Mas Kemal bilang hati-hati gitu. Hati-hati jangan sampai justru hal yang pendulumnya masih di sini kok gitu. Pada saat pendulumnya pindah harusnya sudah siap, itu aja. Jangan sampai pendulumnya belum pindah kita sudah boyong-boyong pindah itu semua. Sehingga kalau di kami strateginya memang kami pisahkan aja silonya. Kita pisahkan. Tetap ada integrasi project, tapi jangan sampai fokus di cetak hilang, fokus di tabloid hilang. Tetap harus berinovasi, tapi digitalnya juga mesti lari kenceng, tapi nggak dipegangin ekornya gitu. Harus lari kenceng. Kira-kira itu teman-teman.